Guys, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengatur siswa yang sulit diatur. Guys, sebagai seorang guru, mungkin teman-teman di luar sana pasti akan menemukan bagaimana menghadapi siswa-siswa yang semuanya tidak siswa yang patuh. Kadang-kadang sebagian besar dari siswa itu akan melanggar apa yang kita sampaikan. Nah, bagaimana trik kita untuk mengatur mereka yang sulit kita atur? Cara pertama, sebagai seorang guru, kita harus merancang metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga anak-anak di kelas bisa kita kuasai. Nah, kalau metode mengajar kita monoton, metode mengajar kita tidak menarik, atau hanya satu saja, flat saja, maka kemungkinan siswa-siswa kita akan bertindak yang macam-macam. Jadi apa yang kita sampaikan pasti nggak didengar, sehingga kita menganggap nih siswa kita sulit untuk kita atur, padahal belum tentu. Cara kedua, sebagai seorang guru, sebelum kita mengajar lebih lanjut pembelajaran apa yang akan kita sampaikan, kita harus buat kesepakatan dulu. Kesepakatan yang bisa ditaati secara bersama. Contoh nih, jadi di kelas itu ada kontrak pembelajaran. Sehingga apa yang disampaikan oleh kita harus sepakati dulu. Apa yang siswa kita mau dan apa yang kita mau. Nah, kemudian kita buat kesepakatan, kemudian kita tanda tangan bersama-sama. Sehingga nanti di saat siswa kita melupakan kesepakatan itu, kita bisa mengingatkannya kembali. Cara yang ketiga, kita harus memberi peringatan kepada siswa. Nah, sekarang kan lagi marak nih, guru tidak boleh marah-marah, guru tidak boleh memperingati anak dengan cara yang tidak biasa. Nah, berarti kita harus memberi peringatan secara halus atau secara nonverbal. Bagaimana memberikan masukan kepada siswa tersebut sehingga mereka tidak merasa terzolimi, mereka tidak merasa tertindas, dan mereka tidak merasa terintimidasi. Nah, sebagai seorang guru kita harus mempelajari ini lebih baik. Karena apa? Banyak sekali chaos antara kita dan siswa, kita dan orang tua, kita dan masyarakat. Sebagai seorang guru, tidak mungkinlah ya kita mau mengajarkan anak-anak kita ke hal-hal yang jelek. Pasti kita itu cinta dan sayang kepada siswa, tetapi kadangkala perasaan cinta dan sayang kita itu tidak sampai ke siswanya. Maka kita harus memberi peringatan lebih halus dengan cara nonverbal. Ya, begitulah siswa sekarang, guys. Yang keempat, pilih diksi. Dengan melarang siswa jangan dengan menggunakan kata jangan. Karena biasanya anak-anak kalau kita katakan jangan, itu biasanya ingin dicoba, guys. Dia penasaran nih, aduh, jangannya mungkin enak, jangannya mungkin seru. Nah, jangan lagi kita melarang mereka dengan kata jangan, tapi pilih kata lain selain jangan, walaupun artinya sama-sama jangan, sehingga anak-anak merasa dia tidak dikekang, dia tidak diintimidasi, dia tidak merasa ini dilarang, itu dilarang, ini tak boleh, ini nggak boleh. Ya, nggak merasa begitu, walaupun tujuan kita sebenarnya melarang. Jadi kita pilih diksi yang lain lah. Yang keenam, nah ini yang mungkin agak sulit dilakukan oleh kita sebagai seorang guru, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang keenam ini kita harus mempelajari kenapa anak kita itu nggak bisa diam. Nah, sulit memang, tetapi bukan berarti tidak bisa. Rata-rata siswa sekarang itu nggak bisa diam. Misalkan ya, kalau untuk SMK di kelas 11 dan kelas 12 itu nggak ada lagi pelajaran olahraga. Tetapi siswa itu hobinya olahraga. Di saat ada pelajaran kosong, di saat mereka nggak ada guru yang membimbing, udah semuanya ke lapangan. Nah, kita harus berpikir nih, kenapa anak ini nggak bisa diam? Permasalahannya di mana? Itu memang harus kita kaji satu persatu. Apa masalahnya? Mungkin dia punya masalah di rumah, punya masalah di pelajaran, punya masalah di kepribadiannya. Nah, ini yang penting yang harus diketahui oleh seorang guru. Yang ketujuh,
sebagai seorang guru kita harus belajar mendengarkan. Nah, menjadi pendengar yang baik, menjadi seorang pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi sekarang banyak sekali hal yang harus dilakukan guru. Guru harus bisa menerima keluhan siswa, curhatan siswa, apapun kegiatan yang mereka tidak enak kita harus dengarkan, yang enak kita harus dengarkan, sehingga siswa itu merasa dekat dengan guru, siswa itu merasa tidak takut dengan guru. Jadi dia merasa saya nyaman di sekolah, saya nyaman berada di dekat guru, saya tidak merasa terintimidasi, saya tidak merasa terpaksa di ruangan ini. Nah, ini yang sangat penting untuk kita lakukan. Yang kedelapan, nah, kalaupun kita harus menghukum siswa, maka berikanlah hukuman yang positif. Nah, bingung kan? Gimana sih menghukum siswa dengan cara yang positif? Ya, jadi kita memberi pelajaran kepada siswa untuk dia kapok, tetapi dengan memberi pelajaran. Jadi hukuman itu bisa sebagai modal untuk dia, untuk menjadikan dia lebih baik. Jadi hukuman-hukuman yang sekarang diberikan guru harus berupa positif, harus ke hal-hal yang positif. Contoh, siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, kita nggak boleh lagi nyuruh dia macam-macam. Mungkin kita meminta mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa nanti membuat dia bisa lebih baik. Contoh, melakukan kebersihan. Ya, kita beri hadiah. Jadi hukuman itu, kata-kata hukuman kita rubah dengan kata hadiah, bonus, motivasi, sehingga mereka tidak merasa saya dihukum, saya dimarahin. Enggak itu lagi sekarang. Walaupun kata lainnya kita sedang menghukum mereka. Yang kesembilan, hal yang harus kita lakukan yaitu berkomunikasi dengan orang tua. Kadangkala siswa bermasalah di sekolah, siswa susah diatur di sekolah, itu permasalahannya bukan hanya sebatas di sekolah. Biasanya kecenderungan itu masalah-masalah itu dibawa dari rumah, guys. Jadi dia punya masalah dengan keluarganya, atau dia bawa masalah itu di lingkungannya. Dia punya masalah dengan teman-temannya, dia punya masalah dengan tempat dia berada di luar sekolah. Itu kecenderungan siswa akan membawa ke sekolah, sehingga di sekolah dia jadi susah diatur, mau bergerak, bikin marah, bikin emosi. Nah, itu harus kita komunikasikan dengan orang tua. Kalau ada hal yang bisa kita gali dari orang tua, sehingga kita bisa sama-sama memperbaiki perilaku siswa. Yang ke-10, guys, yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah sabar. Sabar. Guru itu ya gimana ya? Digugu dan ditiru. Kemudian omongannya yang bisa menyejukkan, mendamaikan. Walaupun marah-marah, siswanya usahakan dia bisa senyum. Ya gurunya harus sabar. Kalaupun senakal-nakalnya siswa, itu nggak bisa kita lampiaskan ke dia. Jadi kata lain yang harus dilakukan, tips yang terakhir itu adalah sabar, guys. Jadi guru syarat pertama itu harus sabar. Kalau nggak sabar ya udah akan banyak masalah-masalah, bahkan masalah yang ada belum selesai ditambah lagi dengan masalah baru. Nah, guys, itulah tips menghadapi siswa yang sulit atau yang susah untuk diatur. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang berprofesi sebagai seorang guru bisa menjalankan tips-tips ini dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.